Momen Presiden Prabowo dan Joko Widodo buka puasa bersama. Korlantas Polri mulai berlakukan one way lokal dari KM 70 hingga KM 188 Tol Cipali. Kapolri kunjungi keluarga AKP ANM Lusianto, sampaikan duka cita mendalam. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Ya, kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghabiskan waktu bersama dalam acara buka puasa di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini tak hanya menjadi ajang silaturahmi tetapi juga momen untuk memperkuat komunikasi antar pemimpin. Presiden Prabowo Subianto mengundang Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo untuk berbuka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 26 Maret 2025. Sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Joko Widodo tiba di istana melalui gerbang utama dan disambut di 6 pasukan Pas Pampres berbaju biru. Presiden Prabowo menyambut langsung kedatangan Joko Widodo dengan hangat. Keduanya saling berjabat tangan sebelum menuju Presidential Lounge untuk memulai acara buka puasa bersama. Dalam suasana akrab, keduanya terlihat berbincang dan menikmati hidangan yang telah disediakan. Acara ini tak hanya menjadi momen berbuka puasa, tetapi juga menunjukkan pentingnya dialog antar pemimpin dalam menjaga persatuan bangsa. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot di Istana Merdeka Jakarta. Kunjungan ini menjadi momen peringatan 75 tahun hubungan diplomatik sekaligus memperkuat kerjasama bilateral kedua negara. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Menteri Eropa dan Urusan Luar Negeri Republik Prancis Jean-Noël Barrot di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 26 Maret 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Prancis, sekaligus menjadi momen untuk memperkuat kerjasama bilateral antar kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan Menlu Prancis membahas sejumlah agenda strategis, khususnya terkait penguatan kemitraan yang telah terjalin sejak 2011. Hubungan kedua negara juga diperkuat melalui Plan of Action yang telah ditandatangani pada 2021. Pemerintah Indonesia berharap kerjasama ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Salah satu fokus utama pemerintah Indonesia adalah memperluas kerjasama di bidang pertahanan, khususnya terkait modernisasi alutsista dan transfer teknologi. Hal ini dipandang penting untuk memperkuat kedaulatan nasional dan meningkatkan stabilitas keamanan. Menteri Luar Negeri Prancis menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas sambutan hangat yang diberikan. Kunjungannya ke Indonesia diharapkan dapat membawa hasil konkret dalam upaya mempererat kemitraan Indonesia-Prancis di berbagai bidang. Unfortunately, I have to go to my next meeting, but we had a very productive discussion with President Prabowo. Preparing for the upcoming visit of President Macron. Will be the opportunity to celebrate the 75th anniversary of the relationship between Indonesia and France, to open a new chapter of our relationship, aiming at reinforcing our mutual sovereignties and joining our forces to solve some of the important issues of this century. Regional crisis as well as global issues. Dari Jakarta, Tiara Ajeng Galwanggara, Berita Nasional TV. Selanjutnya, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hal ini disampaikan AHY dalam sesi High Level Dialogue Achieving Sustainable Development in a Transforming World di Boao Forum for Asia Annual Conference 2025, salah satu forum ekonomi terbesar di Asia. Menurutnya, pembangunan di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto harus dilakukan secara menyeluruh. Infrastruktur yang dibangun tidak boleh berdiri sendiri.
melainkan harus terhubung dengan sektor lain seperti ketahanan pangan, pengelolaan air dan energi berkelanjutan. Indonesia and China signed a strategic partnership agreement, ushering in a new chapter of bilateral cooperation, one that was elevated to a comprehensive strategic partnership in 2013. Today, as we discuss sustainable development in a transforming world, we build upon the foundations. Menko AHY mencontohkan bahwa pembangunan jalan tol modern tanpa dukungan infrastruktur pendukung seperti listrik, akses air bersih, dan sistem pertanian yang kuat hanya akan menghasilkan investasi yang tidak optimal. Forum ini menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmennya dalam pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penyederhanaan struktur komisaris BUMN sektor perbankan agar lebih ramping dan profesional. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat manajemen BUMN dan meningkatkan kepercayaan pasar. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penyederhanaan struktur komisaris Badan Usaha Milik Negara BUMN sektor perbankan. Struktur yang lebih ramping dan diisi oleh profesional diharapkan mampu memperkuat manajemen BUMN dan meningkatkan respon pasar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan penyesuaian struktur ini tetap mempertimbangkan kebutuhan masing-masing bank. Komposisi komisaris juga akan tetap mencerminkan unsur dari kementerian teknis terkait. Dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, pemerintah juga membahas kondisi nilai tukar rupiah. Meskipun mengalami fluktuasi, fundamental ekonomi Indonesia dinilai tetap kuat berkat kinerja ekspor, cadangan devisa, dan neraca perdagangan yang positif. Kebijakan devisa hasil ekspor yang telah berjalan juga disebut berkontribusi pada ketahanan nilai tukar. Pemerintah optimis langkah ini dapat memperkuat stabilitas ekonomi nasional ke depan. Manajemen BUMN perbankan sekarang itu memang arahan Bapak Presiden bahwa jumlah daripada komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional. Jadi market tadi melihat baik Bank Mandiri maupun BRI ini diterima dengan cukup baik bahwa baik dari direksi maupun komisarisnya dan diisi jumlahnya tidak terlalu banyak seperti sebelumnya. Komposisinya berapa Pak? Sudah dibahas belum Pak? Kira-kira berapa? Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuangkara, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menghadiri acara Safari Ramadan di Polda Lampung Rabu 26 Maret 2025. Kapolri dan Panglima bersilaturahmi dengan seluruh ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga unsur Forkopimda dalam kegiatan tersebut. Dalam kesempatan itu diserahkan juga santunan dari Kapolri kepada anak yatim piatu. Terkait kegiatan Safari Ramadan, Sigit sebelumnya menuturkan bahwa acara ini merupakan ajang untuk terus menjalin silaturahmi dan semakin menguatkan sinergisitas antara TNI, Polri, ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh unsur elemen lainnya. Selain itu, kata Sigit, kegiatan ini juga bersamaan dengan momentum bulan suci Ramadan serta menyambut Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Dengan terwujudnya sinergisitas, Sigit menyebut akan menciptakan situasi Kamtipmas yang aman, lancar, dan damai. Tentunya dikatakan Sigit, hal ini bisa mendorong terwujudnya program pemerintah, dalam hal ini Astacita, dan juga program yang dihubungkan antara pusat dan daerah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi komitmen kami bersama dan tentunya pesan kami tetap jaga sinergisitas karena TNI Polri sinergi ini sangat penting dan menjadi kekuatan utama untuk menjaga masyarakat. Dari Lampung, tim redaksi Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Korlantas Polri telah memutuskan untuk melaksanakan one way lokal dimulai dari KM 70 Tol Cikampek hingga KM 188 Tol Cipali Kamis 27 Maret 2025. Hal ini dikarenakan adanya bangkitan arus pada H-4 arus mudik Lebaran 2025 menuju Tol Trans Jawa. Sebelumnya, Korlantas Polri telah memberlakukan skema kontraflow sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat sebanyak 2 tahap, yakni di kilometer 109 sampai kilometer 162 Tol Cipali. Keputusan skema kontraflow dikarenakan adanya peningkatan arus cukup tinggi, apalagi setelah adanya pemberangkatan mudik gratis sehingga Korlantas Polri berkoordinasi dengan Jasa Marga dan menerapkan one way lokal. Saat ini pihak Korlantas Polri sedang melakukan clearance atau pembersihan jalur persiapan one way lokal. Nantinya pengukuran parameter kendaraan masih dilakukan lebih lanjut guna menentukan langkah selanjutnya. Menunaikan ibadah puasa. Hari ini ada beberapa hal penting yang akan saya sampaikan berkaitan dengan operasi ketupat. Jadi operasi ketupat itu di samping mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, dan tertib, juga berkaitan dengan Harkamtipmas. Jadi ada tim preventif, ada Brimob, ada Sabara yang sudah mengamankan di tempat-tempat yang menjadi kegiatan Lebaran. Khusus traffic rekayasa hari ini, jadi hari ini cukup padat. Hari ini ada bangkitan arus, sehingga dengan adanya bottleneck kami sudah melakukan kontraflow. Kontraflow tadi jam 8, 2 tahap kontraflow di kilometer 109 sampai 132, terus kilometer 162 sampai 169. Sementara itu, dalam proses persiapan one way lokal, Korlantas menyebut kendaraan yang dari Tol Trans Jawa ke arah Jakarta nantinya akan dialihkan menuju jalur nasional. Masih terkait soal mudik, pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri, Markas Besar TNI Angkatan Darat melepas ribuan peserta mudik gratis pada Kamis pagi ke berbagai wilayah Indonesia dengan dominasi wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Markas Besar TNI Angkatan Darat atau Mabesat melepas ribuan peserta mudik gratis ke berbagai wilayah Indonesia guna bertemu dengan sanak saudara di Hari Raya Idul Fitri. Kegiatan mudik gratis yang diadakan Mabes TNI digelar setiap tahunnya yang diikuti sebanyak 1.467 peserta mudik gratis, terdiri dari personil TNI, ASN, dan masyarakat sekitar. Sari Rusmawati yang menjadi peserta mudik gratis sangat senang dan gembira dengan adanya kegiatan mudik gratis yang bisa menghemat biaya pulang ke kampung halaman. Dia juga mengatakan sudah mengikuti kegiatan mudik gratis untuk kedua kalinya bersama keluarga mereka. Selain itu, Wahyu Yudayana, Kadispena TNI, mengatakan kegiatan mudik gratis yang diadakan oleh Mabesat ini berakhir sampai pada tanggal 7 April, di mana semua peserta mudik akan kembali lagi ke rumah mereka masing-masing dengan berkumpul di titik lokasi yang sudah disediakan. Selain itu, Kadispenat menegaskan untuk para peserta mudik gratis yang merupakan ASN atau TNI, jika ada panggilan untuk melakukan tugas negara, harus segera kembali bertugas. Alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur banget telah dibantu oleh keluarga besar Mabesat. Terima kasih Bapak Kasat beserta jajaran, terima kasih. Jadi jumlahnya total 1.467 ya. Itu untuk militernya 408 orang. Lalu untuk pegawai negeri sipil atau ASN itu ada 261 orang. Keluarga dan pengikut itu 818 orang. Keluarga pengikut itu ya keluarga TNI Angkatan Darat, keluarga ASN, dan pengikut tadi yang tinggal di sekitar kediaman anggota kita yang meminta bisa diajak bersama-sama untuk kembali.
Sementara itu, pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung Bali memperkirakan tanggal 27 Maret 2025 atau H-4 Lebaran terjadi peningkatan signifikan trafik penumpang di terminal keberangkatan domestik Bandara Ngurah Rai dengan jumlah pergerakan penumpang mencapai di atas 78.000 orang penumpang, didominasi rute-rute menuju sejumlah kota di Pulau Jawa dan Sulawesi. Sementara puncak arus mudik melalui terminal keberangkatan domestik Bandara Ngurah Rai diprediksi berlangsung H-3 Lebaran atau 28 Maret 2025 dengan trafik mencapai di atas 81.000 penumpang per hari. Inilah suasana pergerakan penumpang di terminal keberangkatan domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung Bali. Selama beroperasinya posko angkutan Lebaran 2025, lalu lintas penumpang dan penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai secara umum belum menunjukkan adanya lonjakan yang signifikan. Berdasarkan hasil rekapitulasi statistik angkutan Lebaran selama 5 hari pertama periode posko angkutan Lebaran 2025, Berdasarkan hasil rekapitulasi statistik angkutan Lebaran selama 5 hari pertama periode posko angkutan Lebaran 2025, Bandara I Gusti Ngurah Rai melayani 278.053 penumpang, terdiri dari 98.843 penumpang domestik dan 179.210 penumpang internasional. Dibandingkan periode yang sama pada Lebaran tahun 2024 yang melayani 277.296 penumpang, terdapat kenaikan kurang dari 1% sehingga secara umum pergerakan penumpang masih cukup landai. Jumlah ini jauh di atas trafik penumpang di hari-hari sebelumnya yang kisarannya di bawah 70.000 orang per hari. Sementara trafik penerbangan dari dan ke Bandara I Gusti Ngurah Rai terdapat 1.778 pergerakan pesawat atau sedikit lebih rendah yaitu 1,5% dari 2024 yakni 1.805 pergerakan. Hal ini diprediksi karena perkantoran masih aktif bekerja sehingga masih belum banyak yang bepergian, baik yang datang berlibur ke Bali atau yang pulang ke kampung halamannya untuk mudik berlebaran. General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Ahmad Syaugi Sahab mengatakan trafik signifikan diperkirakan baru berlangsung tanggal 27 Maret 2025 atau H-4 Lebaran dengan jumlah pergerakan penumpang akan mencapai di atas 78.000 orang penumpang. Puncak arus mudik melalui terminal keberangkatan domestik Bandara Ngurah Rai diprediksi berlangsung H-3 Lebaran atau 28 Maret 2025 dengan trafik mencapai di atas 81.000 penumpang per hari. Meningkatnya pergerakan penumpang juga sejalan dengan akan berlangsungnya Hari Raya Nyepi di Bali. Saat ini masih low, jadi ternyata domestik masih low. Kita perkirakan mungkin nanti akan arusnya besar di tanggal 27, 28 yang kita perkirakan mungkin sekitar 80.000 ya, 81.000 ya. Kemudian arus balik kita perkirakan tanggal 7 April 2025 sekitar 81,6. Pastinya karena penumpang akan lebih mudah ya membeli tiket, harganya juga relatif tidak terlalu mahal dan itu juga bisa mendukung arus balik dan arus mudik para angkutan Lebaran tahun 2025. Karena puncak arus mudik Lebaran melalui Bandara Ngurah Rai tahun ini berdekatan dengan perayaan Nyepi di Bali, pengguna jasa transportasi udara dihimbau lebih awal berpergian ke bandara. Hal ini mengingat kemungkinan akan dilakukan rekayasa lalu lintas di beberapa ruas jalan menuju bandara terkait pelaksanaan sejumlah prosesi upacara jelang perayaan Hari Raya Nyepi. Dari Bali, Bagus Raditya melaporkan. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengunjungi keluarga AKP Anumerta Lusianto di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Kamis 27 Maret 2025. Dalam kunjungannya, Kapolri menyampaikan bela sungkawa mendalam atas meninggalnya AKP Lusianto akibat insiden penembakan. Kapolri yang didampingi Gubernur Sumsel Herman Deru tiba di rumah duka dan langsung menyelami istri serta anak almarhum. Suasana haru menyelimuti pertemuan tersebut. Kapolri mengungkapkan permintaan maaf karena baru bisa datang dan menyampaikan rasa kehilangan yang mendalam atas kepergian AKP Lusianto.
Selain itu, Kapolri juga menyampaikan pesan dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Panglima berjanji akan menindak tegas oknum TNI yang menembak korban. Baik terkait dengan kasus yang terkait dengan masalah pembunuhan, itu akan ada proses dari Bapak Panglima, antara terkait dengan masalah perjudian yang menyangkut oknum, itu juga akan proses. Yang jelas bagi kami, keluarga besar almarhum sampai saat ini tentunya masih menjadi bagian keluarga besar Polri. Nah, karena itu tentunya kami semua tentunya terus akan mengikuti, menjadi tugas kita bersama. Namun di satu sisi kita juga harus menyerahkan kepada petugas yang ada dan yakin bahwa prosesnya. Dalam kesempatan itu, istri AKP Lusianto menyampaikan harapannya agar pelaku mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Pertemuan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat kepolisian, diantaranya Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika, Kapolda Sumsel Irjen Andi Rian Jajadi, serta ASSDM Kapolri Irjen Anwar. Kunjungan Kapolri ini menjadi bentuk dukungan moral bagi keluarga yang ditinggalkan, sekaligus menunjukkan komitmen untuk menindaklanjuti kasus ini secara adil. Dari Oku, Sumatera Selatan, Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Pemirsa, Bupati Kabupaten Yahukimo Didimus Yahuli turun langsung ke lokasi penyerangan guru dan tenaga medis di distrik Anggruk Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Bupati juga menjamin keamanan masyarakat pasca penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata yang menewaskan 1 orang guru. Bupati Yahukimo bersama Dandim dan Kapolres turun langsung ke lokasi kejadian penyerangan guru dan tenaga medis di distrik Anggruk. Kedatangan orang nomor 1 di Kabupaten Yahukimo itu untuk melihat langsung lokasi penyerangan guru dan tenaga kesehatan, serta melihat kondisi bangunan sekolah yang dibakar KKB. Tak hanya itu, Didimus juga sempat melihat kondisi bangunan yang rusak oleh KKB. Bahkan rombongan sempat mendatangi lokasi di mana seorang guru tewas dibunuh oleh KKB. Bupati Yahukimo Didimus Yahuli mengutuk keras aksi biadab yang dilakukan KKB terhadap guru dan tenaga kesehatan. Bahkan akibat aksi ini masyarakat setempat merasa ketakutan dan memilih mengungsi. Dari tempat ini saya mau sampaikan beberapa hal. Yang pertama, untuk anak-anak di sini dan masyarakat jangan takut. Saya ada di sini, saya ada dengan kamu. Jadi yang sudah keluar di pinggiran sini suruh kembali. Jadi saya sebagai kepala daerah 2 hal yang saya mau sampaikan dari tempat kejadian ini, tempat ibu guru dibunuh di sini ini, bahwa yang pertama kita turut berbelasungkawa yang sangat mendalam. Dan kejadian ini kejadian benar-benar jahat, biadab, dan juga tidak bisa diterima dengan alasan apapun. Sementara Kapolres Yahukimo AKBP Heru meminta kepada pelaku agar segera menyerahkan diri. Jika tidak, maka pihaknya akan terus melakukan pengejaran hingga pelaku ditangkap baik hidup maupun mati. Kami dari kepolisian tentunya yang mempunyai tugas pokok penegakan hukum, beberapa waktu lalu dari Satgas Damai Karten sudah melakukan olah TKP dan selanjutnya akan terus dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap siapa pelaku dari peristiwa kejahatan ini. Aparat kepolisian dari Satgas Damai Kartens juga telah melakukan olah TKP dan sudah menemukan beberapa petunjuk yang mengarah kepada pelaku penyerangan. Pemerintah Kabupaten Yahukimo sendiri menjamin keamanan masyarakat yang ada di distrik Anggruk maupun distrik lainnya agar masyarakat tidak perlu takut dan tetap beraktivitas seperti biasa. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.